Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairina dan di sini saya bersama Kak Zulfa. Saya akan melakukan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kak Zulfa hari ini. Oke. Santai-santai aja nih kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke. Kita mulai ya Kak ngobrol-ngobrolnya. Let's go. Ayo. Nah nih, di ngobrol-ngobrol hari ini saya pengen nanya-nanya ke Kakak nih. Silakan. Yang berhubungan dengan prestasi Kakak gitu. Wow. Oke. Pertanyaan pertama nih Kak. Kan selama SMP ini Kakak sekolahnya di Al-Jannah kan? Betul. Sebenarnya apa sih alasan Kakak pengen sekolah di Al-Jannah gitu? Baiklah, terima kasih sudah menanyakan hal itu, Airin. Jadi sebelumnya ya, latar belakang saya sebelumnya ini saya merupakan alumni SD Al-Jannah. Aslinya dari TK sih. Dari TK ini saya sudah ada di Al-Jannah gitu ya, sangat kerap dengan Al-Jannah ini. Saya dari TK lanjut ke SD dan sampai sekarang ke SMP. Saya sudah ada di kelas 9 ya, sudah mau lulus. Alasan utama saya itu tidak hanya dari dukungan orang tua dan juga saran dari mereka. Saya juga mengira ya, karena kakak saya juga pernah ada di sini, saya juga mengetahui bahwa SMP Al-Jannah ini banyak banget ya, banyak sekali kegiatan yang bermanfaat dan juga mendorong potensi para siswanya gitu. Sedangkan saat saya melihat di Al-Jannah ini, masing-masing siswa diberi proyek yang mereka wajib laksanakan, dan proyek itu mereka manfaatkan di kehidupannya masing-masing. Jadi tidak hanya mereka menunjukkan bakat mereka kepada halayak luas, namun mereka juga memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari di kehidupan mereka masing-masing gitu. Tidak hanya itu, SMP Al-Jannah itu tidak hanya mementingkan ilmunya saja ya, tapi juga ilmu agama ya. Di situ banyak sekali ya imbauan untuk menutup aurat. Saya juga diajarkan banyak sekali tentang beribadah tepat waktu. Guru-gurunya juga sangat perhatian dengan kita untuk selalu mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi alasan Kakak pengen SMP di Al-Jannah itu karena udah kebawa dari SD sama TK ya? Iya betul. Gitu. Berarti Kakak nih alhamdulillah betah ya sekolah di Al-Jannah? Alhamdulillah, iya benar sekali. Lingkungannya, teman-temannya, guru-gurunya sangat mendukung lah di sini intinya. Alhamdulillah. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya lihat nih Kakak itu anaknya cukup kompetitif ya, suka ikut lomba-lomba gitu. Kalau boleh tahu motivasi belajar Kakak itu apa sampai bisa jadi sekompetitif sekarang gitu? Oke. Jadi ini boleh cerita sedikit juga ya. Seperti saya tadi ada latar belakangnya. Untuk motivasi ini kalau boleh jujur ya, waktu saya masih SD gitu, saya ini dulu rada egois. Kenapa? Karena waktu saya SD, saya ini bertujuan ya, tujuan saya mengikuti lomba, mengukir prestasi dan juga maju ke depan. Itu awalnya karena saya anak ambis yang haus akan validasi orang. Saya dulu berpikir bahwa untuk menjadi orang yang diakui gitu, saya harus menunjukkan saya sendiri, dan itu merupakan sesuatu yang mungkin bisa ditoleransikan gitu ya. Itu hal yang mungkin juga normal bagi orang-orang lain gitu. Motivasi saya seperti itu. Namun dulu saya ketimbang egois karena saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya tidak memikirkan dampak bagi orang lainnya juga. Namun semenjak saya dewasa nih, saya berganti persepsi gitu. Jadi sudut pandang saya juga berganti. Sekarang motivasi saya itu lebih untuk menjadi seorang pemudi yang bermanfaat bagi masyarakat ini. Saya harap segala pengalaman dan juga ilmu yang telah saya dapatkan gitu, yang sudah orang-orang bagikan kepada saya, bisa saya manfaatkan dan juga saya berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan gitu. Oke, kalau tokoh motivasi Kakak gitu siapa? Ada? Memotivasi saya pastinya banyak banget ya. Jadi di kehidupan saya tuh banyak sekali orang yang berganti dan juga masuk ke dalam kehidupan saya, dan mereka ini sangat memotivasi. Termasuk Airin sendiri ini motivasi saya loh. Aslinya Airin ini jadi salah satu adik kelas yang sangat inspiratif bagi saya. Dan untuk tokoh yang sangat memotivasi saya dari saya kecil, pastinya mak saya, karena dari awal saya lahir beliau ada di situ gitu. Iya. Saya juga belajar dari kehidupan ibu saya. Beliau sudah melalui banyak sekali halangan dan juga segala rintangan yang pada akhirnya membuat saya anaknya sendiri itu terpacu untuk mengikutinya gitu, karena pasti beliau tidak hanya sebagai ibu yang baik bagi saya, tapi juga sebagai guru yang baik bagi saya juga. Oke, jadi Kakak itu terinspirasi dari
ibunya kakak yang seorang guru ya. Iya, salah satunya itu. Jadi guru apa tuh ibunya kakak? OMG. Oke. Jadi ibu saya sekarang sedang menjadi guru SMK negeri ya di Depok sini. Kalau nggak salah beliau sudah mengajar dari 9 tahun 90-an lah, dan sampai sekarang masih mengajar. Alhamdulillah jadi pegawai negeri sipil gitu. Keren ya kak. Iya, alhamdulillah. Itu dari bisa bertahan gitu dari tahun 90-an gitu. Iya, beliau ini sangat bersikeras banget lah pokoknya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, kan tadi udah motivasi nih, sekarang passion kakak. Passion kakak itu apa sih? Wow, ini nih passion nih. Jadi kalau boleh jujur lagi nih ya, kalau saya jawab jujur, saya aslinya tuh sukanya itu bidang eksak gitu. Kalau ditanya saya sukanya apa, saya biasanya jawabnya IPA, MTK, hal-hal yang ngitung gitu, karena kelihatannya keren. Tapi nggak hanya keren, kadang tuh kalau menuju ke situ ya, kalau secara realita gitu, kita berpikir bahwa menjanjikan banget kalau saya tuh jago di bidang ini. Tapi saya sekarang dapat mengakui ya bahwa passion saya atau bakat saya tuh lebih mengarah ke sastra dan budaya. Jadi dari saya kecil itu saya sudah mulai gitu untuk berani mengeluarkan suara saya di depan khalayak ramai, baik itu untuk mengutarakan pendapat saya ataupun membagi inspirasi. Kemudian untuk budayanya gitu, saya juga terpikat dengan seni dan juga terarah gitu. Saya lebih cenderung untuk mengembangkan potensi seni saya dibandingkan potensi saya di bidang eksak. Jadi passion saya secara kesimpulan, secara ringkas adalah di bidang sastra atau bahasa dan juga budaya. Berarti minat kakak itu lebih ke yang kayak IPA, matematika, hitung-hitungan gitu ya. Nah tapi kalau bakat kakak itu lebih ke SBDP gitu. Iya bisa dibilang SBDP. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, silakan. Apakah kakak udah mulai dikit-dikit nyusun masa depan kakak? Oke, ini pertanyaan yang bisa saya jawab ini secara relatif. Jawaban saya ini bisa berganti ya. Tapi untuk sekarang saya bisa bilang untuk penyusunan masa depan saya ini sudah mulai dilakukan gitu. Bahkan dari sebelum ini ya, dari saya pokoknya sudah masuk ke bidang pendidikan. Menurut saya selama saya memiliki semangat belajar itu saya sudah mulai menyusun masa depan saya. Tapi untuk sekarang saya sudah mulai memilih atau menentukan serta mempertimbangkan kira-kira saya habis lulus SMP kemana nih, saya habis lulus SMA mau melanjutkan kuliah negeri atau gimana nih. Terus habis lulus sekolah kira-kira apa bidang atau hal yang ingin saya tekunkan lagi, atau kira-kira profesi apa yang benar-benar akan saya jalankan. Jadi untuk jawaban itu saya jawabnya adalah insya Allah sudah. Kalau impian kakak dari segi profesi? Dari profesi, oke. Karena impian profesi ini bergantung juga ya, berhubungan dengan motivasi saya sebelumnya untuk menjadi pemudi ya, untuk mewujudkan motivasi saya sebagai pemudi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya ini bertekad untuk menjadi guru. Sebelumnya saya ini sangat berimpi gitu untuk menjadi guru atau menjadi dokter. Dan jika ditanya dokter apa, saya sekarang kepikirannya itu dokter kulit. Itu hanya impian saya saja sih. Oke deh. Kakak pengen jadi dokter, pengen jadi guru gitu, terinspirasi dari mana gitu? Ada inspiratornya gitu? Dalam bentuk orang atau siapa gitu? Oke. Pertanyaan bagus karena inspirasi saya ini sangat luas ya. Kalau ditanya apa inspirasi saya, itu saya bisa nulis satu koran kayaknya ya, banyak banget pokoknya. Untuk utamanya pasti kembali lagi ke ibu saya, karena yang sebelumnya memang mengajari saya dari awal itu pasti ibu saya. Tapi untuk inspirasi menjadi guru itu aslinya ada nih. Ya, saya terima kasih banget ke guru ini. Beliau sudah sayangnya sudah keluar dari Al-Jannah. Beliau namanya adalah Miss Aulia ya. Jadi dulu tuh saya aslinya takut guru nih. Dulu tuh saya lumayan takut sama guru. Tapi semenjak saya kelas 1 SD, beliau ini menangani saya dengan baik dan menjadi inspirasi saya yang besar lah. Karena saya melihat beliau tuh kayak, wah, guru ini baik banget ke aku dan juga ngajarinya bagus. Dan aku pun didukung gitu, pada saya aku didukung, dan saya mulai awal-awal tuh lomba pantomim gitu, saya juara, menang, dan akhirnya beliau tetap mendukung saya.
Tapi tidak hanya beliau, guru-guru saya dari SD, dari TK malah, dari TK sampai sekarang, dari playgroup sampai sekarang, mereka semua menginspirasi saya untuk menjadi guru karena masing-masing memiliki gaya mengajarnya sendiri-sendiri, dan itu menurut saya sangat unik gitu. Dan semuanya itu bermanfaat bagi muridnya. Untuk yang menjadi dokter, sejujurnya nih, kalau boleh jujur, ini terinspirasi dari teman saya sendiri ya. Kenapa saya dokter ini terinspirasi dari teman saya? Karena jujur melihat gitu seseorang yang dekat dengan saya di kehidupan asli ini memiliki impian yang cukup tinggi dan juga memiliki kompetensi yang tinggi juga, itu membuat saya tuh sangat kayak gatel gitu. Oh, pengen juga nih. Ya, jika ada yang tahu kira-kira saya terinspirasi jadi dokter siapa, ya jawabannya adalah itu. Baik. Oke. Berarti dari jadi dokter itu karena temen. Iya, aslinya ya bercampur dengan teman. Oke, jadi kalau jadi kakak itu cenderung lebih terinspirasi dari orang, bukan dari kejadian ya kak? Itu juga bisa dianggap seperti itu karena dari suatu kejadian saya mengambil inspirasi dari orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi jawabannya bisa ya dan tidak lah. Oke, alhamdulillah. Nih, oke, pertanyaan terakhir nih kak. Apakah kakak udah merasa bangga dengan diri kakak sendiri? Oke, gimana Zul? Nih saya tanya Zulfa sendiri nih, bangga nggak? Kalau saya jawab nih, bangganya itu bisa dibilang belum. Kenapa? Karena saya masih merasa saya ini masih memiliki banyak sekali kekurangan gitu. Terlebih lagi kalau boleh jujur ya, kalau kita berbicara secara realitas gitu, walaupun saya di kamera ini terlihat yakin, tapi saya ini orangnya suka overthinking dan kadang minder gitu. Melihat teman-teman saya yang lebih baik itu saya minder, bahkan melihat adik kelas saja gitu, kadang saya juga minder gitu. Namun untuk sekarang jika dibilang bangga itu hampir bangga, tapi belum. Karena menurut saya masih bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan menjadi lebih baik itu tidak ada batasnya. Bagi saya, jika saya sudah cukup baik, itu saya masih bisa menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Kak, dengar-dengar kemarin kakak habis dapat juara ya, itu lomba apa sih? Oh my god, kamu dengar dari mana, Rin? Oke. Jadi, alhamdulillah nih ya, yang baru-baru ini saya itu mendapatkan juara 2 ya, FLS 2N bidang desain poster. Ya, itu memang FLS 2N ini sering diselenggarakan juga ya per tahun. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat juara 2 untuk tingkat Jakarta Timur 2. Untuk prosesnya gimana kak? Prosesnya ini alhamdulillah ya, dari awal hingga akhir ya, saya pastinya melaksanakan dulu ya, kita mempersiapkan dulu secara matang, kita ikhtiar dulu baru akhirnya tawakal. Untuk persiapannya alhamdulillah saya sangat bersyukur dan juga berterima kasih kepada Bapak Irwan yang telah mempercayakan saya nih untuk mengikuti lomba ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Chandra yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir perlombaan. Ya, jadi prosesnya itu aslinya dimulai dari saya waktu MLS kemarin nih. Jadi kalau ditanya-tanya, Kak Zulfa kemana sih? Kok hilang-hilangan gini? Ya itu saya lagi ngedit gitu, jadi editor berkelas gitu. Jadi kemarin saya diinfokan nih tidak apa ya, baru-baru hari gitu mendekati perlombaan, dan akhirnya seminggu itu saya ngebut gitu ya, saya latihan dengan keras ya, dibantu dengan Pak Chandra, diberikan banyak sekali ilmu mengenai desain dan juga Photoshop. Itu akhirnya saya belajar banyak, dan pada akhirnya alhamdulillah di hari Sabtu saya menggunakan ilmu itu. Dan kejadian yang bisa dibilang kasihan gitu kepada saya sendiri itu, laptop saya itu mati suri. Ya, jika ditanya kenapa saya juga nggak tahu. Cuma waktu saya desain, waktu perlombaan itu laptop saya mati, dan situ saya hampir putus asa. Tapi alhamdulillah saya juga berpikir gitu ya, jika saya menang, jika saya berhasil membawa nama sekolah saya, yang bangga itu nggak cuma saya sendiri gitu. Jadi saya terinspirasi dan termotivasi gitu untuk meneruskan desain saya walaupun harus mengulang dari awal. Tapi alhamdulillah nih, berkat saya mengulang dari awal, akhirnya saya mendapatkan juara 2 untuk poster ini gitu, dan itu pun dalam tingkat Jakarta Timur 2 yang sudah tidak bisa terlalu diremehkan lagi gitu. Oh, alhamdulillah ya kak. Alhamdulillah banget. Untuk hari ini, jadi itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Kak Zulfa ya.
Semoga aja jawaban-jawaban dari Kak Zulfa tadi bisa inspirasi kalian para penonton di rumah. Amin ya Allah. Amin. Oke. Jadi cukup sekian dari kami. Siap. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you later. See you.